kita panjatkan pada sampai hari ini kita masih diberi kesehatan lahir dan batin, dan sholawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapat syafaatnya sampai akhir zaman. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu, keluarga besar Universitas Muhammadiyah Palembang, keluarga besar alumni, dan keluarga besar tentunya ahli musibah. Saya lihat di sini ada Ibu Lisilawati, ini dari Linggau, yang bibi dari Pak Omar Hendro. Jadi hari ini kita sudah kehilangan seorang sahabat ya, yang begitu sangat santun dan sangat baiknya Bapak Dr. Omar Hendro. Dan ini tentunya Fakultas Ekonomi dan Pasca Sarjana sangat kehilangan. Dan kita 3 hari ke depan kita akan melakukan takziah. Dan untuk malam ini, mari kita buka tausiah ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Obatnya Sekitar jam 9.30 jenazah almarhum sudah kita lepas di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang, dan mungkin tadi ada sebagian keluarga yang tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Rektor. Maka kami mohon untuk malam ini Pak Rektor untuk menyampaikan kembali sepatah dua kata untuk ahli musibah dan untuk kita semua. Silakan Pak Rektor. Ya, ngaji dulu baik enggak? Oh iya lupa Pak. Kita buka dengan ngaji dulu ya. Oh, Olis sudah ada standby Pak Olis? Ya, sudah Bu. Silakan Pak Olis membawakan surat Al-Muluk ya 1-4 ya. Iya Bu. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wih, Bang, sudah laptop ya? Sain suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من
ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير صدق Allahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang membacakan dan kita yang menyimak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat kedua mungkin kita cermati artinya tadi bahwa yang menciptakan mati dan hidup itu adalah Allah dan tujuannya untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya dan Dia Maha Perkasa. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kami persilakan Pak Rektor untuk memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bi syai'in minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil turja'un. Amma ba'du. Para pentakziah yang saya hormati, datang dari beberapa tempat, dari beberapa kota, dan pimpinan universitas, Fakultas Ekonomi, teman-teman sejawat almarhum, teman-teman satu angkatan almarhum, dan khususnya saya hormati keluarga almarhum. Dalam suasana seperti sekarang ini, perkenankanlah kami sebagai pimpinan Universitas Muhammadiyah Palembang menyampaikan sepatah dua patah dalam rangka takziah kita malam pertama atas meninggalnya rekan kita, sahabat kita, saudara Dr. Omar Hendro SMC. Beliau wafat tadi malam, lebih kurang pukul 21.15 di Rumah Sakit Dr. Akagani, Palembang. Beliau wafat dalam usia lebih kurang 51 tahun karena beliau lahir tanggal 13 Oktober 1969. Satu lebih sedikit. Hadirin para pentakziah yang saya hormati, sekali lagi dalam kesempatan takziah malam ini, saya atas nama mewakili Universitas Muhammadiyah Palembang menyampaikan rasa duka yang mendalam dan mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas wafatnya sahabat kita Omar Hendro yang sudah sama-sama kita tahu tadi dimakamkan di pemakaman umum Borang, Palembang, kurang pukul 11 tadi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui, kita saksikan bersama-sama, ya, bahwa selama hidupnya almarhum, karena terus terang saya mengenal almarhum dari masih mahasiswa dulu. Beliau ini satu angkatan dengan Saudara Azrul, saya lihat Adam,
Ibu Erpita Sapitri, ada Yontono Maros, itu yang saya sebutkan itu ya konco-konco almarhum di masa mahasiswa. Sampai akhir hayatnya beliau juga selama 6 tahun terakhir ini beliau adalah sebagai ketua program studi S2 manajemen di Universitas Muhammadiyah Palembang. Dalam menjalankan tugas, sepengetahuan kami beliau berdisiplin dan bertanggung jawab. Sehari-hari juga beliau taat beribadah, serta pandai berkomunikasi, bergaul, sangat baik sekali. Saya secara pribadi, secara usia saya jauh, selisih lebih kurang 6 tahun, tapi saya dekat dengan almarhum. Tentu dengan wafatnya beliau ini, berarti kita kehilangan salah seorang teman terbaik kita, sahabat terbaik kita. Untuk itu, maka tentu kita mesti mendoakan atas kepergian almarhum. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Semoga almarhum diterima di sisinya untuk mengakhiri hayatnya dengan husnul khotimah min ahlil khair. Jadi semua amal kebaikannya diterima Allah, dan dosa dan kesalahannya mudah-mudahan mendapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu para pentakziah yang saya hormati, kepada keluarga yang saya banggakan, saya berharap kepada keluarga besar, anak istri yang ditinggalkan, kami berharap untuk tetap tabah dan sabar, serta tawakal kepada Allah dalam menerima musibah ini. Karena memang begitulah kehendak Allah, di mana almarhum memang telah sampai ajalnya yang tak dapat dimajukan atau dimundurkan lagi. Oleh karena itu, ikhlaskanlah almarhum agar perjalanan menghadap Allah menjadi luas dan mudah. Yang terakhir itu, kepada kita semua yang hadir dalam bertakziah malam hari ini, tentu tidak dapat memberikan sesuatu apapun, khususnya pada ahli musibah. Sekali lagi kami mengucapkan turut berduka cita dan doa dapat kami sampaikan bahwa Allah senantiasa meridai kita bersama, serta senantiasa melimpahkan taufik hidayah kepada kita semua, kepada almarhum. Sekali demikian yang dapat saya sampaikan, sekali lagi atas kepergian salah seorang dosen kita di kampus Universitas Muhammadiyah Palembang. Nasyur minallah wa fatum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rektor. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Dr. Eko Arianto untuk memoderator acara takziah malam ini. Silakan Pak Dr. Eko. Terima kasih Bu Sriwali, Dr. Sriwali. Baik, pada kesempatan ini saya selaku moderator mengucapkan turut bela sungkawa atas berpulang keramatullah rekan kita Bapak Dr. Omar Hendro. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, takziah hari ini, hari pertama, nanti akan dibawakan oleh Pak Dr. Antoni selaku WR dari Universitas Muhammadiyah Palembang. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Pak Dr. Antoni untuk menyampaikan tausiahnya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Dr. Eko Arianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jelas suara saya nih? Jelas, Eko? Pak. Jelas. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Al-ayah. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang serta para wakil rektor. Mungkin juga dalam kesempatan ini ada unsur BPH Universitas Muhammadiyah Palembang. Kemudian teman-teman dari berbagai komponen keluarga besar Muhammadiyah Sumatera Selatan yang bergabung di sini, juga alumni Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang, dan khususnya kepada keluarga yang sedang berduka atau ditimpa musibah. Semoga diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tausiah kita pada pertama ini adalah yang paling mungkin penting kita bicarakan itu adalah bagaimana sikap kita sebagai seorang mukmin ketika ditimpa musibah. Kalau kita perhatikan di dalam ayat Al-Quran, itu surah Al-Baqarah 153 sampai 156 ini sering disebut oleh masyarakat itu ayat musibah yang menceritakan atau mengkisahkan tentang bagaimana Islam itu memberikan gambaran terhadap seorang mukmin itu ketika menghadapi artinya cobaan atau musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita perhatikan cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalam surat Al-Baqarah ayat 155 itu yang berbunyi, yang tadi sudah dibacakan juga oleh Bapak Rektor. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan. Jadi kalau kita mempunyai rasa takut itu manusiawi. Tapi kalau kita ketakutan itu juga termasuk cobaan atau ujian. Kemudian sedikit kelaparan, paceklik. Maka tidak jarang orang itu bagaimana dia memanage atau merencanakan masa depannya, ya, kekhawatiran atau ketakutan akan kelaparan, terutama untuk masa depan zuriatnya. Terkadang tidak memperhatikan apakah itu membahayakan akidahnya atau sebaliknya. Sehingga yang penting bagaimana zuriatnya, keturunannya itu ke depan tidak menjadi orang yang kelaparan. Yang selanjutnya itu adalah kekurangan harta. Wa naqsi minal amwal. Kekurangan harta, jatuh miskin. Jadi ini termasuk ketakutan akan kemiskinan itu juga itu bagian daripada cobaan atau ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian kita kehilangan jiwa, wa nafs. Kehilangan jiwa. Artinya mungkin di antara keluarga kita, salah seorang di antara keluarga kita itu sudah mendahului kita. Seperti yang sekarang ini kebetulan tertimpa kepada sahabat kita, yaitu Dr. Umar Hendro, yang telah artinya berpulang ke rahmatullah, meninggalkan kita semua. Ini jelas kita mendapatkan cobaan, mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, berat rasanya. Dan juga ditimpa musibah itu adalah ketakutan kita kekurangan buah-buahan. Ini umpama petani ketakutan gagal panen dan lain sebagainya. Nah, ini adalah dalam ayat ini dicontohkan beberapa bentuk cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, di antara cobaan-cobaan ini yang paling berat rasanya itu adalah kehilangan orang yang kita cintai. Kalau mungkin mau bisa ditawar atau pilih kekurangan harta dengan kehilangan jiwa, wafatnya salah seorang yang anggota keluarga yang kita cintai. Tentu silakan harta, silakan ambil saja harta. Namun kalau bisa kita tetap berkumpul dengan keluarga yang kita cintai, sahabat yang kita cintai. Tapi karena semuanya itu adalah sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua yang hidup itu pasti akan maut atau wafat. Di dalam Al-Quran itu bisa kita jumpai 3 tempat. Di dalam surah Ali Imran ayat 185, Al-Anbiya ayat 35, kemudian surah Al-Ankabut ayat 57. Allah berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Ini ayat ini populer sekali ya. Itu jadi semua kita itu mungkin sudah lumrah atau hafal ayat ini. Setiap yang bernapas akan merasakan kematian. Jadi berarti mati itu keniscayaan. Tidak ada yang tidak mati. Kalau kita bernapas, ya tentu mati. Itu tinggal persoalannya itu kita kapan itu mati yang nantinya itu yang kita tidak tahu. Itulah maka dikatakan rahasia Allah SWT. Tapi sebelum kita bicara tentang kematian dan bagaimana sikap kita, sebetulnya masalah kematian ini adalah bagian dari 5 alam kehidupan yang tentu pasti akan kita lewati. Dan kelima alam kehidupan itu saya sampaikan yang pertama, alam ruh atau alam arwah. Ada juga orang yang mengatakan ruh itu Ruhul Kudus itu malaikat Jibril, maka arwah itu termasuk artinya alam malakut. Jadi kalau ada yang menyebutkan alam malakut ya sama dengan alam ruh. Alam ruh ini artinya gimana? Orang yang akan lahir ke dunia itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz. Nah, dulu kita waktu bapak ibu kita itu masih bujang dan gadis, kita sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala roh kita di Lauhil Mahfuz. Itu sudah terjadi. Sekarang bujang dan gadis juga begitu. Nanti kalau akan diberikan oleh Allah SWT zuriat, maka sekarang sudah diciptakan oleh Allah. Nah, ini membutuhkan artinya iman kepada yang gaib. Jadi kalau orang tidak iman terhadap yang gaib, maka sulit untuk dijelaskan. Yang kedua yaitu alam arham, alam rahim. Nah, ini kita sudah menyaksikan
Walaupun kita sendiri barangkali lupa, tidak ingat kalau kita pernah di alam rahim. Tapi kita secara nyata ini kita bisa melihat, apalagi kalau dokter ahli kandungan tentulah itu sangat paham bagaimana perkembangan manusia, pertumbuhan bakal manusia itu, janin itu di dalam rahim. Di dalam rahim. Jadi alam yang kedua. Dan kita sudah melewati itu. Berapa lama di alam itu? Ya pada umumnya itu 9 bulan, 10 hari. Mungkin ada yang lebih, ada yang kurang. Pada umumnya seperti itu. Nah, artinya tadi pernah di alam ruh atau alam malakut, masuk di alam arham. Di alam arham kapan itu terjadi? Yaitu di dalam ayat Al-Quran, kemudian dalam hadis, itu 40 hari pertama itu terbentuk segumpal darah dan daging. 40 hari kedua tulang belulang. Dan 40 hari ketiga itu sudah jadi itu manusia yang potensinya sudah lengkap. Nah, pada saat itu ditiupkan roh. Nah, pada saat ditiupkan roh itu artinya berapa bulan itu? Jadi 3 kali 40 berarti 120. Kalau kita bagi 30 sebulan berarti 4 bulan. Jadi habis 4 bulan masuk bulan kelima ditiupkan roh oleh malaikat. Artinya bersatulah antara roh dan jasad. Yang tadi tumbuh berkembang dari setetes air mani dan sperma di dalam rahim itu berkembang. Kemudian setelah masuk bulan kelima baru roh menyatu di sana. Maka ini kalau kita definisikan ini adalah hidup, pada saat itulah ada kehidupan. Lalu Allah SWT menanyakan kepada roh, alastu birabbikum, tahukah roh, aku ini Tuhanmu? Maka kita semua itu menjawab, qalu, semua roh itu termasuk kita. Itu menjawab berkata, bagaimana? Bala syahidna. Artinya tentu kami bersaksi. Artinya bersaksi itu artinya bersahadat. Kita sudah bertuhan pada Allah SWT, tapi kita lupa. Begitu. Akhirnya 9 bulan 10 hari itu sudah selesai di alam arham. Kita ke alam panah. Berarti pindah ke alam ketiga yang sekarang ini alam panah atau alam dunia. Alam yang tidak kekal. Alam yang dimana kita ini cuman sekedar laibun. Itu sekedar bermain. Bisa juga kita ini hanya sekedar kita tempat bercocok tanam di alam ini. Hanya kita menyiapkan bekal-bekal saja. Jadi sementara sifatnya kita itu di alam panah ini. Nah, berapa lama kita di alam panah ini kan sudah ditiupkan, setelah ditiupkan roh tadi, maka Allah akan menuliskan 4 hal. Apa itu? Rezeki, jodoh, bala, dan maut. Berarti kematian kita itu sudah ditetapkan, sudah kita kontrak. Maka semua kita ini sudah ada kontraknya. Nah, kebetulan saja sahabat kita, itu Dr. Umar Hendra itu, beliau mendahului kita. Karena memang janjinya sudah sampai. Janjinya sudah sampai. Itu tadi disebutkan kulun nafsin za'iqatul maut. Kapan itu? Ketika itu sudah sampai janji kita, maka tidak bisa kita menolak. Tidak bisa kita itu menghindar. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu mempunyai batas waktu. Jadi ajal itu batas waktu. Kapan batas waktunya? Sudah dikontrak waktu kita di rahim ibu. Tinggal jalani. Nah, cuman kita dirahasiakan oleh Allah SWT kapan kita itu batas ajalnya tiba. Nah, itu memang ada positifnya ya. Kalau ajal itu dirahasiakan, artinya kita masih bersemangat itu menempuh kehidupan ini.
Coba kalau kita masing-masing kita itu sudah tahu bahwa ajal kita itu sudah tahu batas waktunya, tentulah banyak orang yang bersedih. Belum meninggal pun itu sudah semuanya murung wajahnya. Tapi sangat celakanya juga karena ajal itu dirahasiakan oleh Allah SWT, banyak orang lupa daratan sehingga tidak menyadari bahwa setiap saat ajal itu selalu akan menjemput kita. Dan bagaimanapun dimanapun berada, dalam Al-Quran disebutkan, Ainama takunu yudrikukumul maut walau kuntum fi burujim musayyada. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendatangi kamu atau mendapatkan kamu. Meskipun kamu di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Kematian itu menakutkan, ya, sehingga orang itu menghindar dari kematian. Itu sangat takut dengan mati itu. Namun walaupun kita itu dalam keadaan ketakutan, kalau sudah datang saatnya, walikulli ummatin ajal, fa'iza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika ajal mereka itu tiba, maka tidak bisa dimundurkan sedetik pun, juga tidak bisa dimajukan. Nah, ini jelas. Artinya kalau kita itu semakin tua kita, berarti semakin dekat dengan ajal. Saudara, para takziah rahimakumullah. Ini artinya sesuatu yang pasti. Kalau jadi untuk menduduki posisi-posisi tertentu itu kan belum tentu, tidak pasti. Tapi kalau kematian itu pasti. Suka atau tidak suka, dia akan mendatangi kita. Dan ini adalah dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yudri nafsum maza taksibu ghadan. Wa ma yudri nafsum bi ayyi ardi tamut. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui datang pastinya apakah ia yang akan dia lakukan besok pagi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Bahkan dengan sebab apa dia akan mati. Kalau umpama kita ini wafatnya itu karena virus, atau karena tertimpa oleh benda yang berat, atau kita nyampak di jurang, atau juga mati dalam keadaan mimpi, itu tidak itu lantaran semua. Tapi mati itu memang sudah takdir, sudah ditetapkan oleh Allah SWT, kita tinggal tunggu kapan itu akan terjadi. Itu. Sehingga kita dengan demikian maka kita akan menyadari, khususnya kepada kita keluarga ahlul musibah, ya, kita mesti bersikap, ya. Yang pertama itu karena kematian itu pasti, dan semuanya kita ini milik Allah. Kalau kita beriman, maka tentu yang pertama itu kita harus ikhlas. Kenapa harus ikhlas? Disebutkan di dalam ayat tadi, disebutkan bagaimana dalam surah Al-Baqarah itu disebutkan bagi orang yang beriman itu, yaitu orang yang apabila ditimpa musibah, maka dia akan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina iza asabathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini kita bisa ikhlas kalau kita memaknai atau memahami ayat ini. Oh, disebutkan innalillahi, sesungguhnya kita ini milik Allah. Suami bukan milik kita, tapi milik Allah. Bapak atau ayah itu bukan milik kita,
tapi itu adalah milik Allah. Anak itu bukan milik kita. Semuanya itu adalah lillahi. Nah, kalau ini milik Allah, maka suatu saat Allah akan mengambilnya kembali. Maka di ayat itu disebutkan, dilanjutkan, yaitu wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kita semua akan kembali kepadanya. Makanya mati itu sebetulnya itu hanya definisi kita saja di dunia ini. Definisi kita mengatakan mati, dikatakan mati itu lawan hidup. Kalau hidup itu bersatunya roh dan jasad, kalau matinya itu artinya berpisahnya roh dan jasad. Tetapi dia dalam ayat, beberapa ayat itu menyatakan bahwa kita mati itu bukan mati, tapi pulang. Maka mati itu adalah pulang. Artinya wa inna ilaihi raji'un. Roja'a. Jadi kita itu pulang kemana? Pulang kepada Allah SWT. Maka kita sering mengatakan berpulang ke rahmatullah. Kita pulang ke dalam lingkungan atau ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi kita memang milik Allah dan akan kembali kepadanya. Oleh karena itu yang pertama itu harus ikhlas. Itu. Nah, ikhlas itu nyata kalau kita sabar. Nah, itu. Kalau kita sabar menghadapi cobaan ini. Kita kehilangan harta. Kita menderita. Kita sedih. Kita kehilangan harta, kedudukan, atau mungkin kita ketakutan, kekurangan makanan, buah-buahan, gagal panen, pecah kelik, dan lain sebagainya. Ini merupakan cobaan. Tapi yang paling berat dirasakan oleh kita itu kehilangan orang yang kita cintai. Nah, bagaimana? Apakah bisa kita bersabar? Maka orang yang dapat bersabar, dia akan mengatakan, apabila dia ditimpa musibah, dia akan mengatakan, sesungguhnya kita semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah SWT. Jadi hal ini khususnya kepada keluarga yang sedang ditimpa musibah, keluarga almarhum Dr. Umar Hendro, maka kita ikhlaskan anak kita, kata orang tuanya, bapak kata anak-anaknya, suami kata istrinya, ikhlaskan. Karena Umar Hendro memang milik Allah. Dan sekarang dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita ikhlas seperti itu, maka kita termasuk orang-orang yang beriman. Maka di situ berikanlah kabar gembira, wa basyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar, yang ikhlas, ya. Orang yang ikhlas itu tentu dia akan sabar. Maka ketika orang yang ditimpa musibah dia sanggup sabar, berarti dia dapat pahala. Lolos ujiannya. Artinya dia berhasil menempuh ujian itu. Kalau orang yang diberikan rezeki, diberikan nikmat, lalu dia bersyukur, maka dia lolos daripada ujian itu. Tapi kalau sebaliknya, kalau diberikan rezeki kita tidak bersyukur, maka laknat dari Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu azab Allah itu sangat pedih ya kalau kita tidak bersyukur. Nah, sabar. Kalau kita tidak sabar juga itu kita termasuk dosa. Nah, itu. Jadi kalau kita ditimpa musibah, kita tidak sanggup bersabar, maka kita, apalagi kalau zaman jahilah itu, sering memaki-maki, sering meratap, itu karena tidak menerima kenyataan bahwa anggota keluarga kita memang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak terima. Maka itu harus dihindari. Kita mesti ikhlas karena kita semua adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya. Ini yang penting ya kita lakukan adalah
ikhlas dan sabar. Lalu kepada keluarga dan kita semuanya, khususnya keluarga, apalagi anak-anaknya, yang harus kita lakukan kepada almarhum itu adalah mendoakan. Tentunya kita sudah mendoakan terus. Siang tadi kami juga ikut menyolatkan, dan isi sholat jenazah itu semuanya doa-doa. Dan juga bisa kita lakukan berdoa di luar sholat kita. Artinya kita mendoakan kepada beliau, almarhum Dr. Umar Hendro, itu apa saja kebaikan-kebaikan yang kita semuanya insya Allah tahu. Banyak kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh beliau ini semasa hidupnya. Baik kepada Perserikatan Muhammadiyah atau amal usaha Muhammadiyah, khususnya Universitas Muhammadiyah, Fakultas Ekonomi lebih khusus lagi, Pasca lebih khusus lagi, itu banyak yang sudah diberikan, baik pemikiran maupun tenaganya disumbangkan untuk kemajuan Muhammadiyah ini. Semoga amal kebaikannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita doakan, kita yakin bahwa Allah juga akan mengampuni dosa-dosanya. Kalau kita semua di sini ikhlas memaafkan apabila ada kesalahan, entah itu terlontar sengaja, apalagi tidak sengaja. Ya, tentu kita mengikhlaskan juga, kita memaafkan. Orang yang memaafkan itu lebih utama daripada meminta maaf. Maka marilah kita artinya memaafkan dan sekaligus mendoakan beliau. Semoga amal ibadahnya diterima, dan kemudian kalau ada kesalahan dan kekhilafan atau dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kepada keluarga, anaknya, istri. Kita doakan minimal setiap habis sholat itu. Sebab dalam sabda Nabi Muhammad SAW, kita di Muhammadiyah ini sudah sangat familiar sekali dengan hadis tersebut. Iza mata benu Adam in qata'a amalihi illa min salasin. Shadaqatin jariyah au ilmin yantafa'u bi aw waladin saleh yad'u lahu. Jika anak Adam itu wafat, maka tidak lagi dia itu beramal, artinya putus amalnya. Kita masih hidup kan, perintah sholat, perintah puasa, perintah yang lain-lain. Begitu sudah mati, tidak diperintahkan lagi, putus amal-amal itu. Nah, itu kecuali 3 hal, katanya. Ini Nabi Muhammad SAW menggaransi kita. Dan kepada almarhum Dr. Umar Hendro akan mendapatkan 3 hal itu. Apa? Shadaqatin jariyah. Yang pertama itu semasa hidup beliau ini pernah menyumbangkan sebagian hartanya untuk fisabilillah yang bentuk permanen, mungkin sebutir batu merah, batu bata, atau 1 sak semen, dan lain sebagainya untuk kebaikan, entah itu membangun masjid atau madrasah, membangun jalan untuk kebaikan. Selagi benda itu masih berfungsi, masih memberikan kemaslahatan bagi manusia di sekitarnya, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah SWT terus-menerus mengalir. Aw ilmin yantafa'u bi, atau ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah kita ini sebagai guru, sebagai dosen, dan beliau salah seorang dosen. Sudah berapa tahun mengabdi, memberikan ilmu pengetahuannya, pengalaman-pengalaman terbaiknya diberikan kepada anak didik, yang apabila dikerjakan itu tentu akan memberikan kemaslahatan bagi individu, mungkin keluarga,
mungkin berbangsa dan negaranya. Dari mana dapatnya? Itu dari guru. Makanya orang yang memberikan ilmu itu mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi walaupun dia sudah wafat tetap ngalir pahala itu. Selagi ilmu kebaikan itu dilaksanakan, diamalkan oleh murid-muridnya, itu maka dia akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kalah pentingnya itu awaladin soleh yad'ulahu. Dia mempunyai anak dan anak itu dididik, diarahkan sehingga nanti anak itu menjadi soleh atau soleha. Lalu dia mendoakan baginya. Apa doanya? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini tertera dalam Al-Quran. Dia meminta ampun kan. Setelah meminta ampun untuk dirinya, anak itu, dia akan meminta ampunkan bagi orang tuanya. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala berikan belas kasih kepada almarhum sebagaimana almarhum itu telah memberikan belas kasih kepada anaknya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa-doa anak yang soleh, maka diijabah, lalu dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting. Makanya terutama keluarga itu lebih utama, itu jangan lupa untuk setiap saat, terutama habis sholat itu kita mendoakan kepada almarhum, juga kepada kita semuanya juga turut kita mendoakan sehingga saudara kita, sahabat kita yang telah mendahului kita itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaat takziah yang mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat itu musibah ini mesti kita sikapi sebagai peringatan. Bisa juga kita sebutkan ini sebagai bahan untuk kita pertimbangkan, bahan untuk kita renungkan musibah ini. Kita kan sudah pahami tadi bahwa mati itu pasti. Nah, kalau pasti berarti tidak ada di antara kita yang bernapas ini yang tidak mati. Dan kapan itu mati, tidak ada yang tahu. Di mana, di bumi mana kita akan meninggal, dengan cara apa kita meninggal. Tapi manakala ajal kita sudah tiba, itu pasti. Jadi mati tidak boleh ditakuti. Artinya kita yang penting itu adalah bagaimana menyiapkan diri manakala kematian itu tiba. Oleh karena itu sama halnya dengan tadi diilustrasikan bahwa kematian itu adalah pulang. Jadi kalau umpama itu pulang kampung ya, kita libur ya, itu mudik. Nah, ketika kita mudik itu, maka yang harus kita siapkan itu bekal. Sejauh kita berjalan, tentu sejauh itu juga yang harus kita siapkan bekal. Dan juga kita agar mendapatkan kebahagiaan di tempat di mana kita tiba, maka kita perlu adanya bekal yang lebih luas lagi. Bisa saja itu termasuk artinya ibarat kalau kita itu pulang kampung itu bawa oleh-oleh. Kalau kita tidak membawa apa-apa pulang kampung, mungkin kita sendiri merasa tidak siap. Itu. Dan takut kita pulang. Tetapi kalau kita sudah memiliki semuanya, pulang kampung itu pertama ditunggu oleh orang kampung itu. Yang kedua, kita juga gembira nanti pulang kampungnya. Karena apa? Di sana kita akan mendapatkan posisi atau tempat yang layak di sana itu. Jadi kalau kita ini pulang kampungnya adalah ke surga, ke akhirat, maka bekal di dunia inilah yang akan nanti
apakah kita itu sampai di akhirat nanti akan menemukan kegembiraan atau kita justru kesedihan dan ketakutan. Maka tergantung dengan bekal apa yang kita lakukan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang beramal kebaikan sekecil biji zarah, dia akan melihatnya di akhirat nanti. Faman ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Demikian juga kalau orang itu melakukan suatu kejahatan, yaitu maka dia akan mendapatkan itu, dapat melihatnya di balasannya itu di akhirat nanti. Nah, inilah makanya kalau kita itu akan kembali kepada Allah SWT tergantung dengan bekal. Kalau bekal kebaikan itu sudah kita persiapkan, maka orang tidak akan takut untuk pulang. Bahkan orang itu menyenangi, bahkan orang itu merindukan itu pulang kampung, merindukan. Makanya orang bagaimana ya dalam surat Al-Fajr itu, ya ayah Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Coba. Jadi orang yang amalnya baik tadi itu dinantikan, surga pun merindukan. Itu makanya disebutkan situ surga merindukan. Malaikat Ridwan itu sangat senyum, sangat ramah dengan orang yang bakal menghuni surga itu. Dan kita juga memang mengimpikan kondisi seperti itu. Tetapi kalau kita lebih banyak amal kejelekannya, maka ini serba takutlah. Tidak siaplah kita berpulang itu. Kita pulang itu tidak siap. Sama dengan kalau kita mau ujian semesteran, kalau tidak siap dengan pelajaran yang kita hadapi, maka kita akan ketakutan lulus dah atau bagaimana dan seterusnya. Tetapi kalau kita sudah menyiapkan diri, belajar, menghafal, membaca, maka besok ujian itu maka biasa-biasa saja. Bahkan kita sudah begitu amat siap ya. Apalagi kalau kita membaca dalam surat yang lain disebutkan walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sedangkan kehidupan akhirat itu lebih baik dari kehidupan di dunia. Maksudnya itu apa? Kalau kita di dunia ini ya pertama waktunya singkat. Yang kedua banyak problem, banyak masalah. Maka kalau kita hitung-hitung, yang senang itu waktu tidur nyenyak itulah. Selebihnya itu masalah semua. Itu. Jangan kira orang banyak duit itu dia senang. Banyak juga orang yang duit itu juga tidak senang. Jangan juga dikira orang miskin itu pasti tidak bahagia. Dan sebaliknya kadang-kadang dengan kemiskinan, dengan kekurangannya juga, di sana ada kebahagiaan. Nah ini misteri di dalam dunia ini. Dengan kata lain, artinya kita ini hidup di dunia ini tidak mempunyai kesenangan yang abadi, begitu. Selalu saja senang dan duka itu selalu bergantian, silih berganti. Nah, kehidupan akhirat itu tergantung dengan jerih payah atau menjadi buah dari amal di dunia itu. Kalau dia menanam amal kebaikan, di sana tinggal memetiknya saja. Maka orang yang ketika di akhirat itu amal yang baik, di alam kubur saja itu sudah senang, bahagia. Maka disebutkan itu alam kuburnya itu menjadi raudatul jannah. Arti taman surga. Belum masuk surga, taman surga. Begitu ditiupkan sangkakala pertama, itu hari akhirat itu, ya, ketika kiamat, yauma tarjupur radifa. Ketika pada satu saat ditiupkan sangkakala pertama, maka bagaimana? Semuanya hancur. Dari mana dia hancurnya itu? Karena semua tata surya itu sudah tidak
beredar pada garis edarnya, bertabrakan semua. Banyak ayat-ayat mengisahkan proses itu atau kiamat itu. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, itu tentang kiamat juga. Kemudian disebutkan iza syamsu kuwirat, itu wa izan nujumun kadarat. Ini bagaimana ketika itu matahari digulung, kemudian bintang-bintang berjatuhan, wa izal biharu sujirat, ketika lautan diluapkan dan lain sebagainya. Ini, maka semuanya akan hancur. Kita cuman hanya diluapkan sedikit saja tsunami rata dunia di Aceh itu. Kalau nanti diluapkan oleh iza zulzilatil ardu zilzalaha, nah itu goncangannya sangat goncang. Wah, itu semuanya hancur. Itu inilah tiupan sangkakala pertama itu. Makanya kiamat, jadi kiamat. Tatsba'uhar radifah. Kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua, maka itulah hari kebangkitan atau hari berbangkit, yauma yub'atsun. Ketika itu apa yang akan amal itulah yang menyertai kita. Tergantung, kalau amal kejelekan itu juga yang menyertai kita. Kalau amal kebaikan itu juga menyertai kita. Maka kematian ini sebetulnya memberikan nasihat kepada kita semua yang masih hidup, bahwa kita semuanya bakal mati. Maka tidak ada yang lebih baik menjadi orang baik sebetulnya. Itu karena kita hidup di dunia ini sebentar saja. Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya menyatakan bahwa umur umatku, kata Nabi itu, baina sittin wa sab'in, di antara 60 dan 70 tahun. Ini rata-rata 60 70. Kadang memang ada yang lebih muda nih, saudara kita kan lebih muda. Baru 51 tahun sudah berpulang kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada umumnya itu artinya sekitar 60 sampai 70. Coba kita perhatikan teman-teman kita yang berumur antara 60 70. Itu sudah banyak yang mendahulu kita. Lalu kita berpikir kita ini masih jauh dengan umur 60. Kalau saya yang ceramah ini umur sudah 56. Jadi kalau 60 berarti 4 tahun lagi. 60. Kalau Pak Eko masih lama ya. Itu Pak Eko. Kalau umpama berapa Pak Eko? Saya 46, Pak. 46. Nah, berarti masih 14 lagi ya. Nah, itu. Tapi walaupun 14 tahun itu bukan sedengar itu, bukan lama. Coba kalau kita ini tanyakan, sudah 46 tahun, rasa bertanya kepada diri sendiri, apakah saya sudah lama hidup? Sudah banyak sesuatu yang kita hasilkan, kebaikan-kebaikan itu sudah banyak. Mungkin kita kalau bertanya seperti itu pada diri kita sendiri, rasanya hidupnya baru kemarin, baru belum ada apa-apanya. Lalu kalau umpama kita hubungkan tadi umur hidup itu ada 60 tahun. Kalau sudah 46 itu berarti 2/3 lewat itu. Sepertiga kurang berarti. Kalau 2/3 itu tidak terasa lewatnya. Belum banyak hal yang kita kerjakan, kebaikan yang kita toreh. Maka bagaimana sisanya? Bagaimana sisanya? Berarti kan tidak lama lagi. Apalagi kalau umur kita itu umpama ya sudah sesama dengan umur Nabi. Ini maaf ya, bukan nakut-nakuti ya. Ini amun Pak Yuda itu masih muda ya. Bukan nakut-nakuti, artinya semua kita ini pasti mati kan begitu. Maka tidak ada yang lebih baik daripada kita menjadi orang yang baik. Dunia ini hanya sekedar tempat singgah, tempat bermain, dan ini menjadi ladang kita menyiapkan diri, bercocok tanam, sehingga kita menyiapkan kehidupan yang paling bahagia, yaitu di akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu lebih utama dari kehidupan di dunia ini. Jadi kalau dengan demikian, maka tidak mesti kita resah, ya. Ya, kita yakin itu almarhum Umar Hendro itu mendapatkan tempat yang paling baik. Kan tadi sudah disebutkan, mungkin kita menjadi saksi bagaimana beliau itu menanam kebaikan-kebaikan. Dan itu pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri mengatakan, "Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yara." Jadi raqib itu mencatat kebaikan. Nah, apa saja kebaikan baru diniatkan saja itu dicatat, apalagi sudah dikerjakan.
Nah, kalaupun kita ada khilaf dan salah, maka kita perlu ampunan mohon ampun waktu kita masih hidup, dan kalau sudah wafat maka kita mengharapkan doa dari khususnya keluarga, anak dan istri serta keluarganya dan kaum muslimin yang lainnya. Mungkin ini saja tausiah kita pada malam hari ini. Mungkin mohon maaf ya, agak kepanjangan mungkin ya. Itu. Tapi karena saya itu terharu ya dengan mengingat, manusia terharu mengingat kebaikan-kebaikan almarhum. Saya lama di Fakultas Ekonomi, jadi 8 tahun saya jadi wakil dekan di Fakultas Ekonomi. Jadi berinteraksi dengan beliau itu, maka saya berbicara ini ngalir saja gitu ya. Ceramah ini ngalir saja. Jadi semoga almarhum mendapatkan tempat yang sebaiknya di sisi Allah SWT, dan kita semua yang masih di bumi panah ini akan mendapatkan ibrah dari kejadian atau musibah kematian ini. Keluarga jangan larut dalam kesedihan, ikhlaskan, bersabar, dan doakan kepada almarhum. Kemudian kepada kita semuanya, jadi mari kita jadikan peristiwa ini sebagai cambuk bagi kita semuanya untuk menjadikan kita menjadi orang yang lebih baik. Demikian saja tausiah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Nasru minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak Ibu tausiah yang disampaikan oleh Bapak Dr. Antoni, seperti yang saya catat di dalam surat Al-Anbiya ayat 35, yang sama-sama kita tahu bahwa tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, dan kami akan menguji kamu dengan keburukan serta kebaikan sebagai cobaan, dan hanya kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Dr. Antoni, yaitu ada 5 macam alam manusia yang akan kita lalui bersama. Alam ruh, alam rahim, alam dunia, kemudian alam kubur, dan alam akhirat. Nah, untuk menghadapi hal tersebut, tadi disampaikan oleh Bapak Dr. Antoni, sikap kita adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada 4 tadi yang disampaikan oleh Pak Dr. Antoni. Yang pertama harus ikhlas, karena mati itu adalah pulang, seperti yang disampaikan oleh Dr. Antoni, yaitu berpulang ke rahmatullah. Kedua, kita harus sabar. Yang ketiga, kita harus memaafkan kesalahan-kesalahan beliau. Ini pesan dari Pak Dr. Antoni kepada keluarga dan anak beliau, yaitu selalu mendoakan beliau. Seperti dalam hadis Nabi Muhammad SAW, apabila anak Adam wafat, terputuslah semua pahala amal perbuatannya, kecuali 3 macam tadi, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang selalu mendoakan. Yang keempat, Assalamualaikum. Sebagai peringatan, ya, maka kita harus mempersiapkan bekal. Kok tidak bisa ditutup sih? Bentar deh, tak tutup dulu ya, bentar ya. Demikianlah tausiah yang disampaikan oleh Bapak ini, yang seperti saya simpulkan. Tutup dulu, benar Dan deh. juga tausiah tadi dapat bermanfaat dan menjadikan pembelajaran kita semua, terutama kepada keluarga yang ditinggalkan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup acara ini, atau nanti akan ditutup oleh Bu Ayu, karena habis-habis ini kita akan ada pemutaran video singkat tentang aktivitas Bapak Dr. Umar Hendro beraktivitas di Universitas Muhammadiyah Palembang. Saya juga berpesan agar kiranya nanti mengingatkan kepada jamaah sekalian agar dapat hadir di acara yang sama, yaitu takziah malam kedua besok malam setelah sholat Isya sekitar jam 19.30. Saya selaku moderator, apabila dalam memandu acara ini terdapat salah dan hilaf, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan demikianlah saya akhiri. Billahi fisabilil haq wastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kembali ke
Ibu Dr. Sri Rahayu untuk melanjutkan acara. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Dr. Antoni dan Pak Dr. Eko Arianto. Baik Bapak Ibu, di sini hadir adik dari Pak Omar Hendro, itu saudari Alia, dan di sini juga pada kesempatan ini ada sepupu dari Pak Omar Hendro yang akan menyampaikan sambutan kepada Bapak Dr. Andes Haji Miftah Joni SMM. Beliau adalah Kepala Dinas Kertran Musirawas. Kami persilakan Pak Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Rektor yang kami hormati, Pak Antoni, penceramah yang telah memberikan pencerahan kepada kami, Bapak Ibu Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah yang kami hormati, perkenalkan saya sepupu dari almarhum Omar Hendro menyampaikan mengatasnamakan keluarga, khususnya Mamanda Haji Sairi dan Bibinda Hajah Taini, kedua orang tua almarhum. Hari ini, malam hari ini tentunya kami sekeluarga besar masih dalam suasana yang sangat-sangat berduka, merasa kehilangan orang yang kami sayangi, orang yang kami banggakan, yang bagi kami keluarga besar, beliau adalah figur adik yang baik bagi kami, anak yang berbakti pada kedua orang tua, dan insya Allah beliau juga adalah seorang suami dan ayah yang baik untuk anaknya. Adik kami, almarhum Omar Hendro, meninggal lebih kurang 52 tahun umurnya. Beliau anak ketiga dari 5 bersaudara, meninggalkan 2 orang anak, perempuan semua. Yang pertama, Ribda Nanda Hernati, 21 tahun. Yang kedua, Oktalita, 11 tahun. Yang sehari-hari sangat dekat dengan almarhum. Jadi kalau saya perhatikan di medsos, jadi Adinda Hendro ini seakan tidak bisa lepas dari anak yang nomor 2 ini, Oktalita. Tentunya di suasana duka, kami merasa malam hari ini ada siraman yang menyejukkan kami. Terutama malam hari ini ada takziah online dari Sivitas Universitas Muhammadiyah. Demikian juga di link yang lain dari rekan-rekan almarhum juga menyelenggarakan takziah yang sama melalui online. Baik dari teman-teman SMA beliau, kemudian saya dapat informasi dari rekan-rekan beliau ketika sama-sama kuliah di S2 juga menyelenggarakan melaksanakan takziah, dan tentunya menurut kami yang awam menandakan bahwa almarhum adalah orang baik. Dan mudah-mudahan kebaikan beliau, kesederhanaan beliau, cara beliau ini akan menjadi amal pahala untuk beliau. Dan kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak-Bapak dan Ibu, khususnya Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf
juga kami sampaikan karena kedua orang tua almarhum tidak bisa tampil ya, karena suasana sudah tua dan masih capek, dan terutama Ibinda memang agak sakit, dan istri almarhum juga ya, menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa juga langsung bertatap muka dengan Bapak Ibu yang terhormat. Tapi yakinlah kami sangat berterima kasih sekali lagi atas penyelenggaraan takziah online ini. Adinda kami tentunya hampir separuh hidupnya melaksanakan tugas sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Palembang dalam pergaulan yang cukup lama. Tentu banyak, tentu ada kesalahan, kehilapan, baik karena ketidaktahuan beliau, karena ketidaksengajaan mungkin, karena suasana, tuntutan tugas, pekerjaan yang mungkin akan ada dosa di dalamnya. Saya dan kami sekeluarga melalui kesempatan ini mohon diikhlaskan, mohon dimaafkan apabila beliau almarhum adinda kami Omar Hendro selama berinteraksi, selama berkumpul dengan bapak-bapak dan ibu di Universitas Muhammadiyah, kalau ada salah, kalau ada hilaf, ya sekali lagi kami mohon diikhlaskan, mohon dimaafkan. Dan kami juga memohon kepada Bapak Ibu untuk terus ya, mendoakan almarhum agar almarhum mendapatkan tempat yang terbaik sisi Allah Subhanahu wa taala, berkumpul bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman, insya Allah akan surga di bersama beliau. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian melalui kesempatan ini juga tentunya kami tidak mengetahui seluruhnya apa yang dilakukan oleh almarhum ketika beliau bekerja melaksanakan tugas di Universitas Muhammadiyah. Kalau saja, mohon maaf, tanpa sepengetahuan kami, kalau saja ada beliau, ada hal-hal yang tersangkut tentang kewajibannya, apakah itu berupa uang, apa itu berupa janji yang harus beliau penuhi dan belum beliau tunaikan kewajibannya, mohon kalau bisa diikhlaskan, kami mohon untuk diikhlaskan. Kalau bisa dimaafkan, kami mohon untuk dimaafkan. Akan tetapi kalau memang itu menjadi kewajiban beliau yang harus kami penuhi, ya kami sebagai ahli waris, insya Allah akan menunaikan kewajiban tertunda yang belum dipenuhi oleh almarhum. Bapak Ibu yang hormati, mungkin ya, ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan dari atau selama almarhum dirawat, selama sakitnya almarhum, kemudian ketika penyelenggaraan proses pemakaman almarhum, dan juga mungkin yang mestinya kita menyelenggarakan takziah ketemu karena situasi kita melaksanakan secara online. Sekali lagi kami mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, yang tidak sesuai dengan apa yang semestinya kami lakukan. Sekali lagi itu karena situasi, itu karena perasaan, itu karena kondisi yang mungkin tidak bisa terkendali oleh kami sekeluarga besar. Bapak Ibu yang hormati, sekali lagi terima kasih, mohon maaf, dan seluruh pada sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Palembang
silaturahmi almarhum yang sudah ada selama ini. Ya, kami juga berharap nantinya dengan anak istri beliau mungkin dapat terus terjalin dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Andes Haji Mirtajani MM. Selanjutnya Bapak Ibu, kami akan tayangkan dulu video selama 1,5 menit. Ini adalah karya dari para alumni yang merupakan bentuk cinta mereka kepada Pak Omar Hendro. Belum kelihatan Bayu. Dulu besar. Belum tampil, Bu. Belum tampil Ibu Ayu. Nah. Bulat ini. Tampil videonya. Belum tampil Bayu. Nggak kelihatan. Sampai habis belum kelihatan Bayu. Iya, apa? Sabar. Alumni pasca sarjana prodi manajemen yang merupakan bentuk tanda kasih sayang mereka kepada Pak Omar, yang memang Pak Omar terkenal dalam melayani mahasiswa ini secara santun, lemah lembut, dan tidak pernah bersuara keras. Bapak Ibu, untuk malam ini kita selesai dulu, akan kita lanjutkan malam besok, dan insya Allah besok akan ada sambutan dari Bapak Profesor Edi Suwandi Hamid. Untuk itu kita akhiri takziah malam ini dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah, Bu ya. Nah, kok terkirimnya ke Pak Edmar, Kiai aneh itu, Sakti Mahadam itu.